Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang penonton lama, selamat datang juga penonton baru yang baru tahu channel saya. Selamat datang, enjoy my content ya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana cara kita untuk meremote Mikrotik dan akses point maupun modem yang tersambung ke Mikrotik. Oke. Nah, di sini saya punya contoh topologi ya. Ini topologi. Di sini saya pakai 2 ISP. Contohnya ya, contoh topologinya. Ini ada IP-nya berbeda ya. Ini kalian bisa lihat IP-nya berbeda. ISP 1 dia pakai fiber, ISP 2 pakai wireless. Terus dia ini sebagai sumber internetnya. Kemudian dari Mikrotik dia sambung ke switch. Dan switch ini nanti pakai VLAN ya, VLAN 2 VLAN. Yang satu VLAN-nya untuk hotspot, yang satu lagi VLAN-nya untuk VPPoE. Nah, itu sedikit topologi ya. Diharapkan ya kalian mengerti bagaimana cara meremote Mikrotik ya, Mikrotik. Dan juga akses point atau modem yang terhubung langsung ke Mikrotik ya. Kita bisa remote via internet, via jaringan yang ada di luar jaringan lokal yang kita bangun ini ya. Nah, ini warna hijau BTW ini jaringan lokal yang kita bangun, sementara warna biru ini adalah internet ya. Jadi kalian bisa ngeremote via HP ya Mikrotiknya maupun modem-modem yang tersambung ke Mikrotik ini. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, untuk meremote Mikrotik dan modem-modem yang ada di jaringan lokal kita pakai yang teknologi yang namanya VPN ya. Mungkin kalian udah paham atau pernah dengar ya mungkin VPN. Nah, itu VPN itu nggak hanya berfungsi untuk mengakses situs-situs yang diblokir ya, tapi juga untuk meremote jaringan yang ada di rumah, yang ada di jaringan lokal yang kita bangun itu ya. Kita bisa remote dari internet, dari luar jaringan lokal kita. Nah, ini adalah VPN-nya. Misal saya berlangganan VPN ya. Saya berlangganan VPN. Nah, ini VPN-nya, contohnya VPN ini. Ini detailnya kalian bisa baca sendiri ya. Pokoknya detail dari VPN-nya yang saya sewa ya. Yang saya sewa ini detailnya. BTW ini VPN bukan VPN beneran ya, ini VPN contoh aja. Ini servernya ini server bohongan ya, ini nggak bener, ini contoh aja. Oke, ini detailnya, detail VPN contohnya ya. Ini karena saya nggak di endorse ya, jadi saya nggak bakal pakai contoh VPN yang beneran ya, jadi saya pakai contoh VPN yang imajinasi saya aja. Tapi BTW nanti di akhir kalau kalian butuh bantuan silakan aja ya, nanti di akhir kalian ikuti aja tutorialnya sampai akhir, nanti bakal saya jelasin kalau kalian misal butuh apa gitu. Oke. Nah, ini contoh detail VPN yang saya sewa ya, kalian bisa baca sendiri. Oke. Nah, itu. Kemudian, nah, bagaimana langkah untuk meremote Mikrotik? Kita mulai dari langkah 1. Nah, langkah 1 ini langkah penting ya untuk meremote Mikrotik. Kita harus berhasil dulu meremote Mikrotik via internet ya, via WAN. Nah, oke. Dari VPN detail yang tadi ya, yang banyak ini, nah itu kita untuk meremote Mikrotik kita hanya perlu fokusin ya ke detail-detail yang saya stabilo ini ya, yang saya highlight ini, yang warna kuning. Itu kalian hanya fokus ke yang warna kuning aja ini ya, yang saya highlight, yang saya stabilo ini. Lain itu jangan diperhatiin ya, hanya fokus ke yang saya highlight aja ya. Oke. Nah, itu ini ya detail VPN-nya kalian perhatiin yang warna kuning ya, yang saya highlight. Kemudian untuk cara meremote Mikrotik via WAN, kita lanjut ke Mikrotik. Kalian buka Mikrotiknya di lokal ya, tentu saja kalau kalian pengen meremote Mikrotik via lokal dulu ya, karena Mikrotiknya kan belum bisa diremote dari internet ya, jadi harus kalian masuk Mikrotik via lokal dulu. Kemudian langkah selanjutnya adalah masuk ke interface ya, masuk ke interface, kemudian klik. Ini bebas dipakai L2TP juga bisa sebenarnya, tapi saya prefer pakai OVPN ya, OVPN. Kalian bisa klik OVPN client ya, OVPN client. Kemudian dari detail yang saya highlight tadi, kalian masuk ke OVPN client ya, kemudian kalian klik general. Setelah general kalian berikan nama ya VPN-nya, koneksi VPN-nya. Misal kayak saya beri nama remote VPN. Kemudian dari sini kita lanjut. Udah dari sini kita masuk ke dari general kita masuk ke dial out ya, dial out. Kemudian kita isi ya konektunya dengan server hostname-nya yang tadi ya, yang saya highlight warna kuning tadi. Kemudian username-nya juga kalian isi, passwordnya juga sesuai yang tadi yang saya highlight di atas tadi.
kemudian kalian ketik apply jika kalian sudah mengklik mengisi 3 ini. Yang lain nggak usah nggak usah dirubah-rubah ya. Kalau kalian udah isi yang saya highlight ini, kemudian klik apply, maka kalian statusnya akan connected ya, nanti connected dan running. Nah, ini udah running ya. Kemudian kalian klik OK aja, kemudian kalian coba logout ya, kemudian kalian coba sambung pakai HP ya, misal laptopnya disambung pakai HP atau pakai HP langsung juga bisa. Kemudian kalian buka Winbox ya, kemudian pakai datanya diaktifin ya, jangan tersambung ke WiFi lokal. Pakai datanya kalian aktifin, kemudian kalian coba buka Winbox, kemudian connect to-nya ini ya, connect to-nya. Ini kalian isi dengan detail VPN yang saya highlight yang tadi ya. Nah ini VPN yang ini ya, yang auto set port Mikrotik VPN ini ya, kalian isi itu. Kemudian kalian mana tadi? Nah ini, dan isi itu dengan portnya ya, dan juga portnya. Kemudian loginnya sesuai username dan password tadi. Kemudian kalian klik connect, maka dia akan tersambung ke VPN ya, ke Mikrotik via WAN. Kalian selamat ya, kalian kalau tampilannya muncul seperti ini ya, contohnya di sini nama saya VPN lemot.id dengan portnya, sessionnya adalah VPN pakai server yang kita sewa tadi. Selamat ya, kalian udah berhasil meremote Mikrotik via WAN. Oke, itu ya. Nah, kalau udah berhasil meremote via Mikrotik via WAN, kalian tentu saja bisa meremote access point yang tersambung langsung ke Mikrotik, modem-modem yang tersambung langsung ke Mikrotik. Nah, bagaimana cara kita meremote access point yang terhubung dengan Mikrotik? Nah, itu kita balik lagi ke detail VPN yang tadi ya, yang kita sewa tadi. Kemudian yang saya highlight sekarang fokusnya beda ya. Detail VPN-nya yang saya highlight ini fokusnya ke yang saya highlight aja ya. Nah, ini mulai dari preview lokal VPN ya, port access point ya, kemudian set port access point VPN ya. Ini kalian fokus ke yang saya highlight warna kuning aja untuk mengakses meremote access point ya, yang terhubung dengan Mikrotik. Yang lain ini nggak usah diperhatiin ya, hanya yang warna kuning aja yang saya highlight ini kalian perhatiin. Selanjutnya adalah kalian masuk ke bagian IP, masuk ke Mikrotik lagi ya. Ke Mikrotik kalian klik IP, kemudian firewall ya, masuk ke firewall, kemudian masuk ke NAT ya. Dari firewall kita masuk ke NAT, kemudian kalian klik tanda plus ya, tanda plus ini. Kemudian setelah itu kalian masuk di sini. Nah, ini di bagian new NAT rule ya, new NAT rule ini kalian masuk ke general. Kemudian chain-nya kalian pilih DST NAT ya, DST NAT. Kemudian DST address-nya ini kalian bisa kalian isi dengan IP lokal VPN-nya ya, ini 10.10.0.11. Dan protokolnya adalah TCP. DST portnya kalian bisa lihat VPN detail yang saya highlight di atas tadi, yang saya sebutin sebelumnya. Ini DST portnya adalah 2000 yang ya. Nah, ini port access point-nya 2000. Oke. Setelah itu kalian jangan di OK dulu, kalian lanjut ke bagian action ya sebenarnya. Nah, action. Nah, di sini contohnya saya ingin meremote modem ISP1 ya, modem ISP1. Kalian perhatiin IP-nya ya, 192.168.1.1 ya. Nah, modem ISP1 kayak saya pengen meremote modem ISP1 yang terhubung ke Mikrotik lewat internet ya, di luar jaringan kita ya. Oke. Nah, di sini kita dari general tadi kita udah isi ini, jangan diklik OK dulu, jangan diklik apply dulu. Kemudian kita lanjut ke action. Nah, actionnya ini kita pilih DST NAT. Kemudian karena kita pengen meremote modem yang di ISP1 yang saya jelasin tadi ya, ini IP-nya. Kemudian portnya untuk mengakses web login pack-nya adalah 80. Udah, jangan lupa di komen ya, di komen biar nggak lupa nanti NAT rule-nya biar kelihatannya. Ini saya beri nama remote HP, remote access point, kemudian klik OK, kemudian kalian klik apply ya, Nah, setelah itu kalian udah klik apply, nanti di firewall-nya ada tulisan remote AP ya, itu adalah
pengaturan di mikrotik yang kita atur supaya mikrotik bisa meremote access point yang tersambung ke mikrotik ya, tentu saja di luar jaringan. Oke, ini udah enable ya. Kemudian selanjutnya kalian bisa coba di HP lagi ya, dicoba di HP. Kemudian kalian wifi lokalnya kalian putusin dulu koneksinya ke paket data, paket data ya. Kemudian kalian masuk ke browser, kalian bisa isi ya apa namanya yang sesuai yang tadi ya, yang saya VPN detail yang saya sebutin yang tadi. Nah ini yang saya highlight warna kuning ini ya, VPN remote ID dan ini portnya 2500. Kalian isi ini ke browser. Nah, kalian di sini, kemudian kalian sambungin ke paket data ya, supaya ngetes apakah benar-benar bisa di remote dari internet dari WAN gitu ya. Nah, itu kalian enter aja, kalian oke, kalian nanti akan langsung tersambung dengan modem dari ESP1. Nah, ini contohnya saya di sini ini berhasil tersambung ya dengan pakai paket data ya, ini tersambung dan kita bisa masuk ke login page-nya dari router ESP1 ya. Nah, tentu saja kalian bisa ngeremote modem-modem yang lain. Saya contohnya di sini hanya ESP1 ya, ini IP yang ini tadi. Kalian tentu saja bisa meremote IP yang ini juga, ESP2 maupun IP akses point yang ada di rumah klien, maupun akses point yang ada di rumah klien yang PPPoE ya. Itu kalian bisa akses ya. Kalian cuma ngerubah yang bagian ini aja nanti di IP-nya. Nah, di sini tadi ini kan contohnya ini ngeremote IP modem ESP1 ya, ini 192.168.1.1. Kalian bisa ngerubah di sini sesuai IP modemnya. Dan portnya ini bisa berbeda-beda di setiap modem ya, kalian bisa atur sendiri, tapi rata-rata biasanya kalau login via web browser itu biasanya pakai port 80 ya, rata-rata ya. Oke, nah itu dari sini kalian telah berhasil ya untuk meremote access point via LAN, via WAN ya, atau di luar jaringan kita via internet ya. Nah, itu aja sih mungkin sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kalian pengen bantuan untuk meremote perangkat jaringan kalian yang ada di rumah, kalian bisa cek aja di deskripsi via Telegram aja ya. Kalian bisa nanti saya bantu untuk misal kalian butuh VPN ya, butuh VPN untuk meremote mikrotik dan modem-modem yang ada di sini. Kalau kalian butuh VPN ya, nanti saya akan kasih VPN detailnya seperti ini juga. Tutorial kalian bisa ikutin video ini, gampang banget ya kalau udah ngikutin ini. Nah, ini nanti saya bakal samain di sini ya. Saya bakal samain detailnya. Cukup gampang sih sebenarnya kalau udah dapat detail dari VPN yang kita sewa. Cek aja di deskripsi Telegram saya di situ. Kalau kalian misal butuh bantuan untuk meremote mikrotik, meremote access point yang di jaringan lokal kalian, meremotenya tentu saja lewat internet ya, di mana saja ya, asalkan tersambung internet ya. Nah, itu ya mungkin sedikit tutorial video ini. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan cukup informatif, jangan lupa di like dan berlangganan channel ini untuk video berikut lainnya yang lebih menarik. Sampai jumpa lagi. Hey, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya di sini.